Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita semangat dulu dengan yel-yel kita yang biasanya dipimpin oleh siapa? Oke, Sira, bantu ibu kita yel-yel. Semangat pagi dulu ya. Siap, yang lain? Siap. Oke, Sira. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? SDN 27. Oke, terima kasih ya Sira. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak ibu yang hebat, ya sudah semangat. Sekarang kita akan berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita ya. Ketua kelas kita mana? Kita pimpin doanya dulu ya sebelum mulai belajar. Sira. Iya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum kita belajar. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah memulai pelajaran kita dengan yel-yel, dengan penuh semangat. Kita sudah mulai dengan membaca doa. Hari ini siapa yang tidak masuk nak? Masuk semua. Lengkap ya hari ini? Ya. Alhamdulillah. Kalau kemarin ada satu yang tidak masuk, hari ini semuanya rajin, pinter. Ya. Karena rajin adalah pangkal pandai. Oke, anak-anak ibu yang hebat. Hari ini semuanya sudah masuk sekolah, semuanya tidak ada yang absen, rajin. Sebelum kita mulai belajar ke langkah selanjutnya, kita akan bernyanyi lagu nasional Tanah Airku. Anak-anak silakan berdiri dulu, kita akan menyanyikan lagu nasional.
Oke, good. Semuanya sudah tambah bagus bernyanyinya. Nah, ini ada ice breaking tepung. Masih ingat tepung warna? Kita coba lagi yuk. Tepung warna. Bukan tepung warna sih. Kita main tebak warna. Siapa cepat ya? Jawab. Siapa yang tahu? Jawab cepat. Siapa suara yang paling besar jawabnya? Siap ya. Puterin ya. Warna apakah ini? Kuning apa merah? Kan gue bilang tadi tebak warna. Warnanya apa sih bang? Merah. Iya, kalau tulisannya kuning, warnanya merah. Oke, lanjut. Oh, yang pertama warna apa? Biru. Ini warna apa ini? Biru. Oh, good. Yang berikutnya? Hijau. Yang di bawah? Ungu. Terakhir? Kuning. Ya, dijawab putih. Siapa putih? Yang terakhir putih apa kuning? Kuning. Kan kamu itu harus fokus dengan warna, bukan tulisannya. Warnanya difokusin. Yang pertama biru, yang kedua hijau, yang ketiga ungu, yang terakhir kuning. Bukan putih, tulisannya PUTIH, tapi itu warnanya kuning. Oke, merasa cukup pakai ice breakingnya. Oke, yang berikutnya Ibu minta bantuan sama Alia untuk melakukan tepuk PPK sama salah PPK. Alia bantu Ibu sini. Semangat ya, tetap semangatnya. Sudah nyanyi, sudah ice breaking, tetap semangat. Ayo kita tepuk PPK dia. Tepuk PPK. Hebat. Nah, terakhirnya itu hebat. Jadi anak-anak Ibu sudah hebat. Kalau hebat harus tetap semangat belajarnya. Nah, sudah ice breaking, sudah juga melakukan tepuk PPK. Ibu mau nanya, ada yang bisa nyanyi tidak ini? Lagu hewan, ada yang bisa? Siapa lah yang mau nemenin Ibu nyanyi lagu hewan ya? Nyanyi sama-sama aja, nyanyi kita kemarin ya. Oke? Nyanyi sama-sama. Ibu juga masih ingat lah kalau pasti. Lagunya bagaimana nak lagu hewannya? Kucing cat, anjing dog, kupu-kupu, butterfly, gajah, elephant. Satu lagi apa? Apa satu lagi? Burung, bird, ayam, boleh. Satu saja yang terakhir. Masih ingat ya lagunya? Itu jadi memadukan nama hewan peliharaan sama bahasa Inggris. Tadi apa tadi? Kucing, cat. Kalau kucing jadi cat, anjing, butterfly, kupu-kupu, butterfly, gajah. Nah, sudah tahu. Udah, oke. Oke, sudah bisa nyanyinya lagunya. Ibu tanya deh, siapa yang di rumahnya ada hewan peliharaan? Punya semua ya? Pelihara apa sih Mario? Bagus. Oh, kiranya itu ikan lohan tadi. Kucing ya? Siapa lagi? Pelihara apa sih? Kucing juga. Banyak kucing, banyak pecinta kucing. Ada yang pelihara ayam, bebek, Nika, apa? Siapa lagi? Ada pelihara burung, pasti ayahnya di rumah tuh ada sangkar burung emas. Ya. Siapa? Aprido. Oh, Aprido dia suka. Pasti burung apa? Burung merpati ya? Yang suka apa? Yang gini-gini itu. Suka main burungnya. Ah, ini. Oke, itu kan
hobi masing-masing. Oke, nah kita hari ini akan belajar tema 1, judulnya selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Langsung buka buku paketnya. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menentukan ide tokoh. Iya, ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Melalui kegiatan pengamatan teks bacaan pada PowerPoint, tanya jawab, nanti ada tanya jawab, kegiatan diskusi dan menyimak video pembelajaran tentang cara menentukan ide pokok, siswa dapat menyimpulkan ide pokok teks bacaan tentang hewan dengan tepat. Berarti kita hari ini akan mencari ide pokok ya. Bagaimana cara mencari ide pokok? Nanti Bu jelasin lagi, nanti ada videonya, ada diskusinya, ada tanya jawab, di situ semua ada dalam tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang Ibu akan oh ya, sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, jangan lupa saat kita mulai belajar harus tetap jaga kesepakatan kita, ketertiban kita sebelum mulai belajar. Apa nak? Salah satunya apa? Iya, harus jaga ketertiban kita di kelas. Jangan ngobrol main-main di kelas, ya kan? Kalau diskusi nanti boleh ribut, namanya diskusi kan? Tapi tetap jaga sopan santun kita di dalam kelas. Ya, Ibu punya teks bacaannya ini. Ada teks bacaan, kamu perhatiin dulu. Belum keluar judulnya. Tuh, judulnya apa? Siapa yang punya hewan peliharaan ini? Ya, ada yang pelihara bebek kan? Nggak ada. Ya, lihat ya, ada ini paragraf pertama, ini paragraf keduanya. Bebek, judul teks bacaan kita ya. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Itu paragraf satunya. Pada paragraf 2, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, itu teksnya. Sekarang coba, kamu kan sudah sambil baca juga tuh. Bebek, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang teks bacaan kita itu? Desi, mau nanya apa Desi? Sendiri boleh? Yang lain didengar nak, temannya ada yang mau nanya tentang teks itu ya? Menurutmu info atau poin penting apa yang bisa kita temukan dari bacaan tersebut? Nah, nanti dulu si Desi nanya, kira-kira dari 2 paragraf teks bacaan itu poin penting apa yang bisa kita dapat? Poin penting apa yang ada dalam teks bacaan? Siapa yang mau jawab ini? Nih, si Medina dulu. Coba lihat teks di depan itu Medina. Poin penting teks itu apa? Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Itu juga poin penting ya. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Ya, ada yang pernah lihat bebek kalau habis berenang? Di kipas-kipasnya itu basah nggak bulu ya? Tidak ya? Nah, kalian kan pernah lihat. Apa sih menurut Mario apa? Poin pentingnya yang didapat dari teks itu? Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Iya, si bebek itu
itu unggas hidupnya di darat, tapi paling suka berenang. Suka menyukai perairan, sukanya berenang. Padahal dia itu hewannya di darat hidupnya. Ya, oke, bisa ya. Oke, yang berikutnya, ada yang mau nanya lagi ya? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, diputerin videonya. Video cara menentukan ide pokok. Tadi kan teksnya, teks bacaan. Dalam teks bacaan itu terdapat ide pokok tiap paragrafnya. Paragraf 1 ada ide pokoknya. Paragraf 2 juga terdapat ide pokok. Nah, bagaimana cara kita mau menentukan ide pokok itu? Caranya kita lihat dulu videonya ya. Kita tonton videonya, kita simak sama-sama yuk. Sambil menengok, catat poin pentingnya. Oke, siapa tahu ada yang mau bertanya, yang bingung boleh tanyain. Ya, poin pentingnya dicatat. Deduktif, campuran. Ya. Sebuah teks yang akan kita tentukan ide pokoknya. Coba kalian baca paragraf pertama. Ya, dari paragraf pertama, kalimat di awal paragraf merupakan kalimat utama. Kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat pengemban yang menjelaskan isi dari kalimat utama. Di dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok paragraf, yaitu inti atau masalah utama yang dibahas dalam paragraf ini. Jadi, pokok dalam paragraf ini adalah ciri dari adalah bergerak. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok di dalam sebuah paragraf? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan satu-satu. Soalnya bagaimana menentukan ide pokok? Kemudian, kita baca teks secara berulang. Lalu, kita temukan kalimat utama, baik di awal, deduktif, di akhir, yang disebut induktif atau awal dan
Oke, setelah menonton video tentang bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah bacaan, tadi dibilangnya apa nak? Apa poin penting yang kamu dapat? Kan ibu sudah catat tadi kan? Ada tadi apa? Kita catat dalamnya tadi. Poin pentingnya apa yang kamu dapat, yang kamu catat? Ada dia menjelaskan letak kalimat, letak ide pokok, ada 3 kan? Ada deduktif, ada di awal, ada di akhir, ada campuran, ada 3. Terus sudah disebutnya tadi, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ide pokok terletak di mana tadi? Terletak di dalam kalimat utama seperti yang tadi dijawab oleh Anggun. Ada pertanyaan siapa tadi ya? Siapa tadi namanya? Tadi Rara ya? Pertanyaan Rara. Pertanyaan siapa ya? Dersi ya? Enggak ya? Oke, sekarang siapa yang mau bertanya tentang video kita ini? Setelah menonton video mungkin ada yang masih bingung, ada yang belum jelas tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan apa itu sebutin tadi. Mau bertanya apa? Mengapa kita harus menentukan kalimat utama dalam teks bacaan? Mengapa kita harus menentukan? Kenapa kita harus menentukan kalimat utamanya di dalam bacaan itu? Kenapa? Coba ada yang bisa bantu jawab Rara. Kenapa harus ditentukan dulu? Kenapa? Karena ide pokok paragraf terdapat pada kalimat awal. Karena kenapa tadi harus ditentukan tadi kata Rara? Karena ide pokoknya terdapat pada apa? Terdapat pada kalimat utama itu ya. Makanya dia kalau suatu teks baca kita harus menentukan dulu kan. Untuk mencari ide pokok kita tentukan dulu kalimat utamanya yang mana, kalimat pengembangnya yang mana. Kalau sudah dapat kalimat utamanya, baru dapat mencari ide pokok. Karena seperti yang terjawab, ide pokoknya terdapat di dalam kalimat utama. Jadi nanti tugas kalian kalau disuruh mencari ide pokok, cari dulu kalimat utama. Tadi sudah dikasih tahunya bagaimana caranya tadi, dibaca berulang-ulang ya, dibaca dengan seksama ya nggak? Tuh kamu catat, nah ini si Amun mencatat ya, tuh dicatat ya si Amun. Baca teks dengan seksama, terus apa lagi? Baca teks secara berulang-ulang. Temukan kalimat utama untuk mencari sebuah ide pokok. Oke, bagaimana? Masih bingung nggak? Sudah mulai mengerti dikit-dikit? Dikit-dikit apa ngertinya? Ya. Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Oke, kalau paham kita lanjut mengerjakan. Kita akan mengerjakan tugas. Kita sudah bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Mau kita namai tak kelompok kita nih? Kelompok bunga apa kelompok 1? Mau bunga apa? Oh, kelompok 1 nanti ditulis di KPD. Kelompok bunga mawar. Kelompok 2 mau bunga apa? Bunga melati lebih harum ya. Bunga mawar, bunga melati. Kelompok 3 mau apa? Bunga bangkai. Bunga apa? Anggrek. Ya mau bunga anggrek. Ayo yang keempat. Kelompok 4 bunga apa? Mawar udah, melati udah, anggrek udah. Bunga apa lagi? Sakura ya, ini yang lagi musim. Ini korban sakura ini. Pasti nontonnya di HP sakura, jadi dia bunga sakura. Oke, gak apa. Nanti di lembaran KPD dibuat ya.
Ibu bantuin bagiin dulu ini. Ini buat kelompok mawar, tulisin dulu. Ini LKPD untuk kelompok apa tadi? Anggrek. Ini kelompok melati. Ini kelompok sakura. Ditulisin dulu nama kelompoknya ya. Nah, lihat itu. Kita akan mengerjakan LKPD kita. Setelah itu lihat sudah dibagikan. Yang pertama kamu tulis dulu nama kelompoknya. Tulis dulu nak. Lihat sini. Tulis nama kelompok di atas sini. Yang sudah kita tentuin tadi. Kalau ini kan mawar, itu melati, anggrek, sakura. Tulisin di atas sini. Oke? Setelah ditulis, itu ada petunjuknya tuh. Petunjuknya, perhatikan teks bacaan berikut ini. Berarti kamu baca dulu, ya. Teksnya kamu baca dulu, itu ada 2 paragraf. Setelah kamu baca, nanti di belakang itu tugasnya. Ada 2 itu. Yang pertama, berdasarkan teks bacaan, gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok dari 2 paragraf yang di depan tadi ya. Paragraf 1 diisi, paragraf 2 di sebelahnya tuh ada tulisannya ya. Yang di bawah itu berdasarkan temuanmu diskusikan. Nah, diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, diskusikan dengan kelompokmu hasil kesimpulan mengenai teks bacaan bebek. Oke, bisa dimengerti? Oke, kerjakan dulu ya. Kalau Mas Bimo boleh bertanya ya. Kerjanya sama-sama sekelompok, bukan 1-2 orang ya. Oke, kerjain dulu ya. Ada yang mau bertanya nggak? Bertanya apa itu? Apa Ren? Kira mau nanya apa? Apa? Mau tanya apa Kira? Dalam LKPD tes bacaannya ada 2 paragraf. Jadi kesimpulannya dibuat dari 1 paragraf. Oh ya. Lihat kan, student masih bingung. Di dalam teks bacaan ini kan ada 2 paragraf ya. Ada 2 paragraf kan. Kata Skiren yang dibuat kesimpulan yang mana? Ya dua-duanya Ren. Dari paragraf 1 sama paragraf 2 itu dibuat kesimpulan. Bukan cuma paragraf 1 atau 2 ya. Tapi paragraf 1 2 itu digabung nanti kesimpulannya. Oke? Paham ya Skiren? Nanti? Oke lanjut ya. Nanti paragraf 1 sama paragraf 2 ini ya. Paragraf 1 2 dibuat kesimpulan. Tulis di sini. Ya. Boleh dibaca sama-sama. Teksnya di depan tadi teks saya baca dulu petunjuknya tuh. Nah, ini paragraf 1, yang ini paragraf 2. Paragraf 1, paragraf 2.
Bagaimana? Selesai belum? Sedikit itu kan cuma 2 paragrafnya. Kelompok Sakura udah selesai ya? Udah, hebat. Ini kelompok apa nih? Anggra udah? Berarti? Sedikit lagi. Mar? Sedikit lagi, ayo. Ayo, kita akan diskusikan dulu yuk. Oke, sepertinya sudah selesai juga ini. Sudah didiskusikan ya sama teman kelompoknya? Sudah. Jadi dapat kan? Ada berapa paragraf yang kita bahas itu? 2. Berarti ide pokoknya ada berapa? Ada 2 juga kan? Tadi sudah kita putar videonya. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Cari apa yang pertama tadi? Kalimat? Cari kalimat utamanya. Itulah, sanalah ada ide pokoknya. Sekarang setelah kalian diskusikan dengan teman kelompok, kita presentasikan ke depan. Perwakilannya dulu yuk, maju. Kelompok apa ini tadi ya? Mawar, 1 orang. Melati 1 orang ke sini kalian. Ayo. Anggra dan Sakura. Perwakilan saja 1 orang di sini yuk. Kita presentasikan dulu. Ayo. Sini aja. Ada jarak ayo sini. Sudah kan didiskusikan? Ini dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kembali dari tengah. Ayo, dari kelompok Mawar yang beranggotakan Anggun, Mutiara, Nika, dan Julio. Mereka menjawab apa kesimpulannya? Baca dulu. Ide pokok pada paragraf 1 apa? Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Paragraf 2 apa? Ide pokoknya ya. Karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Itu aja. Kesimpulannya apa jadi? Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Meskipun bebek suka berenang, bulunya tidak pernah basah karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Oke, itu kesimpulan dari kelompok Mawar. Kita kasih kipas dulu, semangat tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Oke, kita nanti sudah mulai paham. Sekarang dari kelompok apa nih? Bunga Melati. Paragraf 3, paragraf 1, ini paragraf 2 ya. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tapi menyukai perairan. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Kesimpulannya apa? Bebek adalah
pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Itu yang dua ya. Kesimpulannya dari 1, 2 itu apa? Kesimpulan bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan dan bulunya tidak pernah basah meskipun ia berenang terus. Nah, kata si Ilham, bebek berenang terus tapi bulunya tidak pernah basah. Katanya, iya. Tepuk tangan juga dong untuknya. Oke, terakhir dari kelompok apa? Kelompok apa? Orang. Musimnya di Sakura. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Kesimpulan. Bebek adalah unggas yang hidup di darat dan suka berenang. Orang-orang dapat memanfaatkannya, daging dan telurnya untuk makan sehari-hari. Nah, iya kan? Suka makan telur? Suka. Tepuk tangan untuk Sakura. Oke, boleh duduk. Terima kasih. Sudah benar jawabannya. Jadi pada paragraf 1 ide pokoknya tadi, ide pokoknya yang di awal ya. Yang di awal yaitu bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Pada paragraf 2 apa ide pokoknya? Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Tadi kesimpulannya beda-beda, tetapi tujuannya inti dari jawabannya itu semuanya benar. Benar semuanya. Kita juga bisa memanfaatkan apa tadi? Daging bebek, telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, bantu dikumpulin dong kalian. KKPD-nya sini. Ini biar bisa dinilai juga dong. Oke, sudah bisa kalian tadi ini kan? LKPD, terima kasih ya. LKPD tadi kan menentukan ide pokok. Pada paragraf 1 sudah dijawab tadi. Tadi jawabnya ini, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Paragraf 2, bebek tidak pernah, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Oke. Tuh cara menentukan ide pokok tadi. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi, saling berhubungan ya. Jadi antara kalimat utama sama kalimat penjelas saling berhubungan, satu kesatuan. Oke, itu cara menentukan ide pokok paragrafnya. Kalau ide pokok bacanya tadi nih, bagaimana cara menentukan ide pokok? 1, baca dengan sama. 2, 3, iya, itulah yang kalian lakukan tadi. Tadi sudah kalian baca, sudah dibaca dengan seksama. Setelah itu kalian pisahkan tadi kan kalimat utamanya, kalimat khusus, penjelasnya ya. Terus kalian simpulkan ke sebuah paragraf. Oke, Ibu rasa paham ini sudah, soalnya jawabannya tadi sudah bagus-bagus, sudah hebat semuanya. Yang berikutnya setelah kalian paham mengerjakan itu, apa yang akan kita lakukan? Yaitu mengerjakan evaluasi. Ada soalnya. Kalau tadi berkelompok kan, kalau ini satu orang satu nih. Bisa minta bantu itu, bagikan. Tuh ada temannya, bagikan dulu.
kelompok ini tulis ya. Tulis nama kalian masing-masing ya, Medina. Ada Lia, tulis nama masing-masing ya. Satu orang satu, semuanya dapat gitu. Ya, dapat semuanya. Oh iya, tulis nama dulu di atas. Kalau dibagi soal itu, tulis nama. Ada 5 soal itu dijawab ya. Itu tentang semuanya tentang ide pokok. Iya. Kerjakan ya, sebentar ya. Tulis nama, jangan lupa tulis nama dulu. Jawab mudah kan? Mudah itu nomor 1 ya. Mudah ya, karena kalian sudah paham dan mengerti jadi mudah isinya tuh. Cara menentukan ide pokok. Nomor 1 dia minta cari ide pokok ya. Nomor 1 cari ide pokok. Video bisa? Nah, dari mana? Nah, tadi kan sudah. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Oh, udah ada. Ini tadi kan. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, enggak. Nah, ini tadi lah nulis di bukunya mana tulis sama tuh. Oke. Ya, coba minta tolong kumpulin lagi, Anggun. Kumpulin lah, ambil lah. Sini, dari dunia. Sini kalau sudah dikumpulkan biar ibu koreksi seperti
Sepertinya sudah paham semua ini, pasti nilai bagus-bagus. Bagaimana? Mudah kan? Mudah. Akhirnya bisa juga ya untuk ide pokok ya. Kalau selama ini dikasih suruh cari ide pokok, pusing semuanya. Nah, ini semuanya sudah bisa kan? Mudah. Coba nih. Ini punya siapa? Pilih. Buat. Oke. Nilainya sudah bagus-bagus. Ini nilai, ada yang dapat nilai 100. Hebat. Kasih tepuk tangan untuk yang dapat 100. Siapa orangnya? 2 orang ini dapat nilai 100. 2, 3 orang yang dapat 100. Yang dapat nilai 100 Alia Haria, Delsi, Rana Gasana. Tepuk tangannya. Yeay. Ada 100. Ada dapat 80 juga. Asira, Adelia, Medina dapat 80. Sudah hebat semuanya. Nilai 80 juga sudah bagus sekali. Ya, sudah dipahami, sudah dimengerti. Apa itu ide pokok? Tadi apa ide pokok? Iya, tadi bagaimana cara menentukannya? Sudah bisa kan? Ada di soal tadi. Baca secara seksama. Terus apa lagi? Baca secara pengulang. Apa lagi? Temukan kalimat utamanya. Itu. Kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, pasti kalian dapat mencari ide pokok sebuah bacaan. Ada yang mau ditanya lagi nggak tentang ide pokok? Kalau masih bingung-bingung, Bu, ide pokok itu biasanya di mana, Bu? Tadi di mana tadi, Nak? Ide pokok letaknya di mana biasanya tadi? Ada di kalimat utamanya, ada di awal, ada yang akhir kalimat, ada yang gimana lagi tadi? Satu lagi kurang. Oke, tepuk